Baik, salam dan bahagia untuk kita semua. Saya adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Nias Utara, Arniat Gea. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Nestin Budianti Nazara SPD SD. Selamat pagi Ibu Nestin. Ya, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Puji Tuhan sangat luar biasa. Baik Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti kita akan melakukan dan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Nestin lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa? Karena dalam percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu ya? Ya. Ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Nestin. Yang pertama, berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nestin capai? Baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada dua ya Bu. Ya. Yang pertama, siswa mampu menghitung atau mencari operasi penjumlahan bilangan bulat yang dimana melibatkan bilangan negatif dengan menggunakan media stik bilangan dengan tepat. Ya. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah operasi penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif dengan menggunakan media stik bilangan dengan tepat. Oh, baik ya Bu ya. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu Nestin yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya saya menggunakan dua ya Bu. Ya. Yang pertama itu untuk pengetahuan dan yang kedua untuk keterampilan. Nah, di yang pertama ini di pengetahuan, yaitu murid mampu menyelesaikan soal penjumlahan bilangan bulat negatif dengan mudah. Ya. Dan untuk keterampilan di sini untuk melatih siswa untuk terampil dalam melakukan penghitungan penjumlahan bilangan negatif Bu. Oh, baik Bu ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada murid ya Bu ya. Iya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Nestin lakukan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan Ya. adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, begitu ya Bu? Baik. Kemudian
Kemudian di sini juga saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa tersebut, Ibu. Baik. Lanjut. Ya, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran kooperatif masalah atau problem based learning. Begitu, Bu, ya. Oh, jadi PBL ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, Ya, diskusi kelompok. tanya jawab dan penugasan, Bu. Baik, Bu. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu Nestin terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok serta penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran ya saya menggunakan berbagai contoh teks laporan hasil observasi. Kemudian saya menggunakan LKPD atau lembar kerja. Kemudian salinan di PowerPoint dan tentunya saya juga menggunakan laptop, Bu. Oh, baik. Kira-kira kapan nih Bu Nestin akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa dan di kelas berapa dan di jam les keberapa, Bu? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa ya, Bu ya. Iya. Dimulai jam ketiga dan jam keempat di kelas 6A. Baik. Jadi nanti hari Selasa depan di kelas 6A jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu ya dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya, Bu ya. Baik, Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya, Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik saya. Begitu kira-kira, Bu. Baik, Bu. Iya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, Bu. Di sini saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nantinya. Dan itu sudah saya persiapkan dari sekarang mungkin ya, Bu ya. Dan saya mudah memperoleh gambaran dari percakapan hari ini. Begitu ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya Ibu Nestin atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Dan sampai jumpa nanti di kelas, di observasi kelas di hari Selasa depan. Baik, Bu. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan percakapan pasca observasi kelas. Baik, terima kasih ya Ibu Nestin atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, ho, Bu. Ya, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana
sudah di absen, maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Materi kita pada hari ini adalah operasi penjumlahan bilangan bulat positif. Apa Nana? Operasi penjumlahan bilangan bulat positif. Iya. Nah, sebelum kita melanjutkan, maka Ibu akan bertanya kepada anak-anak kami semua tentang materi kita minggu lalu. Sudah pada belajar semua semalam? Sudah. Oke. Pertanyaan yang pertama. Apa itu bilangan bulat? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Stephen. Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat ditulis tanpa komponen desimal atau pecahan. Iya, tepuk tangan untuk Stephen. Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Satu lagi. Apa itu contoh dari bilangan bulat negatif? Iya. Silakan. Iya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 1. Tepuk tangan untuk si Tris. Nah, hari ini supaya kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, maka kita ice break dulu ya. Nah, jadi Ibu minta kepada anak-anak kami untuk bangkit berdiri semuanya. Nah, di sini nanti ada video dan kita ikuti bersama-sama ya. Ya, Bu. Oke, ya terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Kita lanjutkan ya. Semuanya sudah siap? Siap mendengarkan? Oke. Nah, tujuan kita pada hari ini dengan operasi penjumlahan bilangan bulat positif, yang pertama, siswa mampu menghitung atau mencari operasi penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif dengan menggunakan media stik bilangan dengan 4. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah operasi penjumlahan bilangan bulat yang melibatkan bilangan negatif dengan menggunakan media stik bilangan dengan tepat.
disebut sebagai bilangan bulat. Nah, pada garis bilangan ini, jika kita semakin ke kanan, mana kanan kalian dulu? Mana kanan kalian? Nah, jika kita semakin ke kanan, maka nilai bilangannya semakin besar. Sebaliknya, jika kita semakin ke kiri, maka nilai bilangannya kecil. Kenapa dia kecil? Karena dia negatif. Contohnya ini garis bilangan. Ini garis bilangannya ya. Ada negatif ini, negatif 1. Biasanya ini digunakan untuk pengurangan kan? Iya. Kurang ya kan? Iya. Tanda negatif. Negatif 1 di sini itu punyanya si 1. Ya, tanda negatif di sini ya. Tanda negatif di sini punyanya si 1. Tanda negatif di sini juga punyanya si 2. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya. Negatif dengan bilangannya ya tidak bisa dipisahkan. Mereka satu. Makanya dikasih namanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif seterusnya. Nah, dari penjelasan ibu dulu, apakah ada yang mau bertanya? Ada. Ya, silakan. Silakan suaranya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk si. Pertanyaannya adalah, ada yang bisa? Ada. Apa tadi pertanyaannya? Iya, bilangan 0 pada garis bilangan disebut apa? Nah, ada yang bisa menjawab sebelum ibu jawab? Ada. Ya, siapa yang angkat tangan? Iya, si Sri, ayo. Bilangan 0 pada garis bilangan adalah Iya, tepuk tangan untuk Sri. Bilangan 0 pada garis bilangan disebut bilangan cacat. Nah, perhatikan penjumlahan pada garis bilangan. Pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Artinya di sini anak-anak, ini kan penjumlahan semua ya, bilangan itu positif. Maka nilainya itu semakin bertambah. Kedua, kalau dia tanda positif berarti dia maju. Contohnya ibu di sini ya, ibu berada di tengah-tengah ya, di garis 0, bilangan 0. Karena ibu berada di garis bilangan, sekarang ibu menuju ke tanda positif, berarti ibu maju.
dari 9 ditambah negatif 6. Nah, di sini yang kita gunakan adalah 2 buah warna stick. Yang pertama stick warna merah dan kedua stick warna biru. Nah, pertama kita mengambil stick warna merah sebanyak 9. Kita pasangkan ya, ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kan? Iya. Lalu setelah kita tambahkan stick warna merah sebagai bilangan positif, sekarang kita ambil stick warna biru sebagai bilangan negatif. Berapa tadi angkanya? Negatif 6. Nah, sekarang kita ambil stick warna biru sebanyak 6. Karena dia negatif, maka kita pasangkan. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Ada 6. Yang membedakan mereka adalah warna. Jika dia warna merah tadi positif. Jika dia warna biru melambangkan Negatif. Nah, di sini setelah kita pasangkan, sekarang kita hitung berapa stick yang berpasangan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Iya. Karena ada 6 stick yang berpasangan, maka itu bernilai 0. Karena ada 6 stick yang berpasangan, maka bernilai 0. Sekarang kita hitung stick yang tidak ada pasangan. 1, 2, 3. Ada? 3. Nah, stick yang tidak ada pasangan di sini itu merupakan Hasil. ya, hasil dari penjumlahan. Contoh yang di atas, ya. Jadi 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Positif 3. Itu contoh yang pertama. Mengerti sampai di sini? Sekarang kita kasih contoh yang kedua. Nah, ini sticknya warna biru. Kalau stick biru tadi melambangkan apa? Bilangan negatif. Iya, pintar sekali bilangan negatif. Nah, perhatikan. Ini ya, contohnya. Berapa hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3? Sekali lagi, berapa hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3? Di sini sama-sama dia negatif. Maka stick kita gunakan hanya satu warna, yaitu stick warna biru. Nah, pertama Nana, kita ambil stick warna biru sebanyak 7. Kita pasangkan. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah? Sudah 7 kan? Iya. Sekarang kita ambil lagi stick warna biru sebanyak 3. Ya, sebanyak 3. Nah, karena di sini tidak ada pasangan, maka stick yang warna biru yang 3 kita tinggal tambahkan. Ya. Berapa kita tambahkan tadi? 3. Maka hasilnya berapa semuanya? 10. Negatif 10. Dari mana tahu kita 10? Dari bacanya di sini tidak dipasangkan ya. Beda yang tadi positif dengan negatif. Kalau dia positif dengan negatif tadi kita pasang-pasang. Karena ini semuanya negatif, maka kita tinggal menambahkan. Paham? Jadi hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Nah, dari semua penjelasan ibu, ada yang masih anak-anak kami belum paham, belum mengerti, silakan ditanya. Ada?
ini, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak kami, dan ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Sekarang tolong dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Sekarang kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Soalnya adalah 3 tambah negatif 2. Stik yang berwarna putih itu adalah positif. Stik yang berwarna hitam itu adalah negatif. Kita ambil sebanyak 3 stik yang berwarna putih dan kita lengketkan. Kita ambil stik yang berwarna hitam sebagai 2 dan kita lengketkan. Stik yang tidak memiliki pasangan itu adalah sering. Dan kita lihat stik yang memiliki
kecil hati, ya. Yang nilainya besar tetap semangat belajar. Makanya kalau guru menjelaskan diperhatikan. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan ditanya. Mengerti? Sekarang kita bacakan ya. Nilai kelompok 1. Nilainya adalah 100. Jadi untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Nilainya adalah 85. Kenapa kecil tepuk? Untuk kelompok 3 nilainya 95. Sudah dilihat nilainya kan? Sudah. Jadi anak-anak kami kalau ada tugas seperti ini lagi dikerjakan secara sama, ya. Dikerjakan dengan teliti. Iya, Bu. Nah, sekarang dari semua yang Ibu jelaskan, mulai dari awal tadi sampai sebentar lagi kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, khususnya matematika, maka Ibu akan bertanya kepada anak-anak kami semua, kalau memang benar-benar hari ini kamu sudah mendengarkan dengan baik apa yang Ibu jelaskan, siapa yang bisa di antara kita menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini? Ayo. Wow, banyak sekali ya. Ya, sekarang si Ewe. Silakan. Misalkan suaranya. Iya, tentang Dede. Ada lagi? Siapa? Iya, si Adnan. Satu, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0 dan bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. 2. Semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar dan semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adnan. Ada lagi? Iya. Sudah pas ya? Iya. Sudah pas atau masih belum mengerti? Sudah. Apa yang sudah? Sudah pas. Sudah pas, apa yang pas? Oh, sudah mengerti. Ya. Nah, sebagai materi kita minggu depan adalah operasi pengurangan bilangan bulat. Itu materi kita minggu depan. Jadi anak-anak kami, dari materi kita di atas ini, silakan dicari buku di perpustakaan yang berkaitan dengan operasi pengurangan bilangan bulat. Ya, operasi pengurangan bilangan bulat. Surat ketik ya, pengurangan ya, itu dibaca pengurangan ya. Nah, operasi pengurangan bilangan bulat. Nanti jika ada juga di antara anak kami yang masih belum tahu cara mengerjakan operasi bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, maka boleh dibuka di YouTube, dicari di buku sebagai referensi, dan boleh juga ditanya sama ibu. Mengerti semua? Mengerti. Sebagai tugas di rumah itu di atas. Berapa hasil dari 8 ditambah negatif 9? Ya, silakan ditulis ya. Itu tugas di rumah. Berapa hasil dari 8 ditambah negatif 9?
ya. Berapa hasil dari 8 tambah negatif 9? Sudah siap ditulis tugasnya? Nah, itu tugas dikerjakan di rumah ya. Bukan di sekolah dikerjakan, tapi di rumah. Nah, nanti sebelum pulang di les terakhir silakan berdoa ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk di les berikutnya, maka sekarang dulu kita bernyanyi lagu wajib. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Ada yang tidak tahu lagu itu? Iya. Siapa yang tidak tahu? Dan tahu semua kan? Iya. Nah, semua dulu bangkit berdiri, ayo. Sambil tepuk tangan ya. Pancasila adalah
Selamat siang, apa kabarnya? Ya, Howi Bu, selamat siang juga. Kabar luar biasa Bu. Baik, kemarin saya sudah supervisi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Awalnya sedikit deg-degan Bu ya, tapi pada akhirnya saya senang karena saya bisa disupervisi oleh Ibu sehingga saya nantinya bisa diberikan masukan tentang bagaimana saya mengajar. Oh iya Bu, kita bersyukur kegiatan supervisi yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan saya melihat Ibu sudah begitu sabar dan telaten menghadapi murid-murid kita di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran. Pada saat observasi kita mau diskusi kembali ya Bu Nestin. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dalam pembicaraan kita setelah observasi di dalam kelas, atau apa tujuan yang dapat kita sepakati dalam pembicaraan kita? Ya, saya ingin memperbaiki pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas Bu. Oh, jadi tujuan kita untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas dan merencanakan tindak lanjut agar pembelajaran berikutnya dapat lebih baik lagi ya Bu. Apakah Ibu melakukan pada saat mengajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu persiapkan sebelumnya? Ya, jadi Bu, apa yang sudah saya laksanakan saya rasa masih belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, keinginan saya, kegiatan diskusi pada saat itu yang saya laksanakan untuk anak-anak itu bisa lebih aktif. Tapi ternyata masih banyak anak-anak yang kurang aktif dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, metode yang saya pakai kemarin itu adalah metode kelompok, seperti yang sudah saya jelaskan di pembicaraan kita pada saat pra-observasi, di mana saya membuat kelompok yang anggotanya beragam untuk menguasai topik yang sedang dipelajari. Oh iya ya Bu. Ibu menginginkan anak-anak seperti apa dalam belajar? Saya ingin anak-anak itu aktif dan termotivasi dalam belajar. Kelompok diskusi dapat lebih aktif dan kelompok lain dapat memberikan tanggapan ketika temannya mempresentasikan hasil diskusinya di dalam kelas. Motivasinya anak-anak ini sudah kurang Bu. Oh iya ya Bu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa kira-kira ide untuk membangkitkan motivasi anak-anak untuk belajar agar dapat meningkat sehingga anak-anak bisa fokus dalam belajar? Oh iya ya Bu ya. Mungkin saya ingin membuat selingan ice breaking sehingga anak-anak tidak bosan dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak ini lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Oh, berarti Ibu akan melaksanakan ice breaking di depan untuk membuat anak-anak lebih fokus dan dapat termotivasi. Selain itu, kira-kira menurut Ibu ada yang akan Ibu lakukan dalam hal pembelajaran selain itu? Oh iya Bu ya, saya mungkin akan merubah metode pembelajaran Bu. Saya akan merubah metode kelompok tapi dengan kelompok jigsaw atau metode permainan atau metode yang lain yang lebih menarik untuk murid. Oh, berarti Ibu Nestin akan membuat ice breaking dan juga akan merubah metode. Saya yakin Ibu Nestin memvariasikan metode mengajar
dalam kelas akan jauh lebih sempurna ya Bu ya. Iya Bu, saya akan meningkatkan cara diskusi murid saya di dalam kelas, sehingga dalam presentasi dapat dilakukan murid nantinya dengan menggunakan slide sehingga lebih menarik. Oh iya ya Bu ya, luar biasa ya ide kreatif Ibu. Iya Bu, saya juga baru kepikiran untuk melakukannya setelah berbincang-bincang dengan Ibu. Oh luar biasa Bu ya, langsung gercep ini ya. Tapi harus disesuaikan dengan materi ya Bu ya. Baik itu ice breakingnya kalau bisa, dan terlebih-lebih metode yang akan diterapkan. Iya Bu, saya termotivasi untuk langsung mengerjakannya dalam waktu dekat ini. Karena saya coba cari ice breaking yang sesuai dan saya merubah RPP dengan metode yang lebih menarik lagi. Baik Bu, sebagai guru kita harus lebih berbuat yang terbaik ya. Yang paling penting dalam pembelajaran yang kita laksanakan berorientasi pada murid. Karena anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, minat yang berbeda, dan gaya belajar yang berbeda. Dan kesiapan belajar juga berbeda. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Iya Bu, terima kasih juga. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar Kaptif untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Iya, terima kasih kepada Ibu berdua. Ibu CGP sudah melakukan coaching namanya ya, dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, bagaimana rencana selanjutnya, rencana aksinya, dan tentunya juga Ibu sudah memahami apa kelemahan. Nah, ini sebenarnya supervisi akademik dengan paradigma coaching. Kalau dulu supervisi itu dilaksanakan, kita guru itu memiliki ketakutan, ada merasa tertekan. Tetapi dengan supervisi paradigma coaching ini, guru itu diajak untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahannya, sehingga dia mampu memperbaiki dan menemukan sendiri solusinya, apa potensi yang ada dalam dirinya. Jadi ini pembicaraan sudah berjalan mengalir sesuai dengan yang diharapkan, dan mudah-mudahan Ibu Arnia juga bukan hanya kepada Ibu Nestin, kepada guru-guru yang lain juga, karena kita guru ini saling mengobservasi, sehingga kita saling berbagi apa kira-kira yang menjadi kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Dengan kita melihat teman kita, maka kita bisa mengembangkan juga proses pembelajaran yang kita miliki. Demikian, terima kasih kepada Ibu berdua. Salam berbahagia. Baik Pak, terima kasih atas umpan balik ya dan tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Krisman Harefa dan juga kepada Ibu Nestin Nazara, dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan bahasa daerahnya ya ahobo. Ya Allah.